Mimpi itu pelajaran yang urusan tentang pelajaran kerohanian, tentang mimpi. Semua orang pasti pernah mimpi, tapi semua orang tidak bisa ngatur mimpi. Jawa kita tegese apa? Jawa kita tegese ya dunung, bener, beneh, ngerti, waras. Nah, nek wong ora ngerti omongan dhewe lak ora waras. Coba toh. Ini loh. Jadi filsafat Jawa, kalau ngomong harus ngerti artinya. Lah nek mau terima apal, saat ini cilik-cilik apal maca kitab, tapi takoni gak ngerti. Aja meneh sing ngulang, sing diulang, sing mulang iki ora ngerti. Siji wong kudu ngerti bener. Nomor loro kudu negakno kebenaran. Menegakkan kebenaran. Ya. Nomor telu harus disiplin. Nomor papat harus serius berantas kejahatan, terutama kejahatan dhewe. Jadi berantas kejahatan ki aja wong liya tok, awake dhewe. Terus nomor 5 kudu ngayomi sing lemah, ya, melindungi, ngayomi sing lemah, tapi sing bener. Nek sing salah ora usah diayomi. Wong kok ngayomi wong salah, ya. Itulah. Itu patokane wong urip. Siji kudu ngerti bener, loro negakno kebenaran, telu disiplin, papat serius berantas kejahatan, 5 ngayomi sing lemah tapi sing bener. Nek salah gak usah diayomi. Kembali ke mimpi tadi, Pak. Ya. Apakah mimpi itu bisa menjadi petunjuk jalan bagi kita untuk menebak masa depan kita, Pak? Bisa. Bisa. Bagi orang Jawa, mimpi itu ada beberapa tahapan. Ya. Kanggone wong Jawa iku mimpi iki ana tahapane, Mas. Ora angger ngimpi. Kae ana tembung titiyoni gondoyoni puspa tajem. Kawasita kacakra bawa kasudarsana. Nah, macam-macam. Jadi orang bermimpi. Mimpi iki sing lapisan jaba ambek lapisan menengah ambek mimpi sing pusat. Dibedakan menjadi 3. Oh iya. Jadi mimpi itu tidak sama. Makanya tentang mimpi aja manusia nggak bisa lo ngatur. Kalau manusia bisa ngatur mimpi, wah rusak nih. Dipilih sing bagus-bagus tok nek mimpi ya. Nah, mulane mimpi itu pasti ada hubungan dengan karakternya orang, posisinya, profesinya. Misalnya orang pegawai negeri nggak mungkin mimpi tani. Orang tani nggak mungkin mimpinya tentara. Tapi apakah itu bisa menjadi petunjuk, Pak? Bisa. Kalau mimpinya apa? Profesinya sebagai pegawai negeri tapi mimpinya apapun. tani gitu. Nah, misalnya pegawai negeri kan petunjuk paling-paling ya kapan aku munggah pangkat bayaran. Nah, itu bisa ada mimpinya. Nah, tapi ya harus dihayati. Ya, cara penghayatannya ya bukan cara lahir saja, ya cara batin tentang kerohanian. Kalau nggak mau belajar, kok mau tahu dari mana? Kadang-kadang orang ya belajar apa mimpi tahu. Oh, aku mimpi gini ya. Ada apa lah? Kadang orang bisa nebak. Itu di jam-jam berapa saja, Pak? Lah makanya itu. Mimpi itu sebetulnya kalau kebanyakan setelah tengah malam. Setengah misalnya habis meditasi, habis semedi, nggak ada petunjuk apa-apa, tiba-tiba tidur nanti mimpi, dilewatkan lewat mimpi. Kalau mimpi yang ada artinya itu tidak banyak, tidak melubang kemana-mana.
1-2 titik aja sudah cukup. Ini petunjuk. Misalnya mau apa? Enggak. Itu kok saya tiba-tiba mimpi ada rembulan. Nah, pasti mau ada keberuntungan, ada kebahagiaan. Di setiap mimpi itu ada simbol-simbol dan ada makna filosofinya gitu. Setiap mimpi ada maknanya beda lah. Kalau mimpi masih sore, mimpi badan pegel saya itu ya belum tentu ngelambiar mimpinya. Pasti itu mimpi yang kalau orang Jawa bisa diimpen-impenan. Titioni biasanya ini mana bar diomongno awan diomongno sore wis turu mimpi kepethuk lah itu. Jadi istilahnya impen-impenan. Oh ya, ini mimpi Titioni. Kalau soal meditasi sendiri nih Pak, itu kalau meditasi sendiri biasanya dilakukan di jam-jam berapa yang bagus? Gini Mas, ya meditasi itu ya lihat orangnya sudah terbiasa apa belum. Meditasi itunya intinya ngosong, intinya kita minta petunjuk pada Tuhan. Sebetulnya kita mendekat kepada Tuhan itu kapan saja, di mana saja bisa. Tinggal kebiasaan. Kalau belum pernah menjalani itu biasanya belajar meditasi itu tengah malam, karena mengambil posisinya tengah malam biasanya sepi dan suasana segar. Itu biasanya bisa cepat tersambung dengan alam. Jadi makanya kalau bisa orang meditasi itu kalau malam lebih bagus di luar rumah daripada di dalam. Karena merasakan itu ya energi semesta. Ya, jadi kalau di luar rumah energi itu lebih besar, lebih bagus. Posisinya tenang, tidak rame, jauh dari kendaraan, itu biasanya cepat mendapatkan energi yang, kalau perlu tanyalah orang yang paham sudah ikut belajar. Gini Pak, apakah bisa semedi itu membantu seseorang memahami nasib, karma, atau bahkan jalan hidupnya sendiri? Apakah semedi itu bisa menjadi kompas batin pada diri kita? Bisa. Nah, orang meditasi, orang semedi, beda orang kan beda apa? Beda pemikiran. Bukan pemikiran jelas beda. Kan ada tataran-tataran, ada tingkatan-tingkatan. Kalau mau baru belajar setahun 2 tahun ya belum seberapa, pengertiannya baru seberapa. Itu loh. Ibaratnya baru nyebur gitu Pak. Iya. Misalnya baru sekolah, misalnya di SD itu berapa tahun? 6 tahun. 6 tahun, SMP berapa tahun? 3 tahun, SMA 3 tahun. Itu padahal ilmu lahir, ilmu yang bisa dilihat. Nah, ini kan ilmu bisa dikatakan ilmu batin, ilmu kerohanian tentang roh yang tidak terlihat. Nah, manusia itu kan ada anak-anak, ada remaja, ada orang muda, orang tua, dewasa. Yang baru muda, yang masih muda disuruh seperti orang dewasa yang nggak bisa. Makanya ada tatarannya, ada tataran.
orang bertuhan, untuk semedi apa meditasi kan bertuhan kita. Nggih, Pak. Bertuhan itu pasti ya, paling tidak untuk dirinya sendiri. Kadang-kadang bisa untuk orang lain. Itu pun kan ada tingkatannya masing-masing. Tidak semua orang terus ikut belajar podo-podo setahun kok. Kamu sudah itu, kok saya kok belum, nggak bisa disamaratakan. Karena manusia itu karakternya berbeda, posisinya berbeda. Karakter, posisi, dan profesi itu tidak sama. Berpengaruh dalam meditasi. Iya, coba sekarang mimpi saja. Mimpi itu pelajaran yang urusan tentang pelajaran kerohanian, tentang mimpi. Semua orang pasti pernah mimpi, tapi semua orang tidak bisa ngatur mimpi. Ya enggak? Nggih, bener nih, Pak. Nah, misalnya mimpinya kalau orang sekolah, anak masih sekolah, mimpinya mesti tentang sekolah. Nggih. Nah, profesinya pengusaha ya, mimpinya ya tentang pengusaha, tentang usaha, pedagang, apapun, seniman. Mimpinya mesti di lingkup situ. Nggak mungkin. Tapi yang jelas yang tidak bisa dibantah. Orang Jawa nggak mungkin mimpi dengan bahasa Inggris. Nggak ada. Nggak ada. Itulah adilnya Tuhan. Ya. Nggih. Nah, awak dhewe iki wong Jawa. Tuhan memberi mimpi ya bahasa Jawa. Ora mungkin wong Jawa ngimpi cara Arab. Kula mboten percaya. Blas. Nah, wong Jawa nganggo cara Jawa, basane dhewe ora ngerti kok. Basane wong liya meneh. Ya tafsir. Ayo sapa sing hafal di luar kepala Quran itu? Belum pernah tahu saya. Pernah saya tanya, coba memang kalau kamu hafal Quran itu 30 juz, coba saya dituliskan 1 juz saja. Artinya saja. Nggak berani dia. Nggak berani. Nah, 1 juz sih berapa lembar? Kan ada yang 10, 12, ada yang hanya 9 lembar. Ada itu di juz berapa itu? Tergantung lebar halaman. Kok Barjo tahu saya pernah belajar itu kok. Kalau baca saja ya dikit-dikit masih bisa. Tapi kan nggak ngerti. Artinya apa yang saya ucapkan ini? Coba, manusia ucapannya sendiri nggak tahu artinya itu orang apa. Ucapannya sendiri kok nggak ngerti itu. Namanya orang apa? Ikut-ikutan budaya. Jawa. Jawa itu tegese apa? Jawa itu tegese ya dunung. Bener, beneh, ngerti. Waras. Nah, nek wong ora ngerti omongan dhewe lak ora waras. Coba toh. Ini loh. Jadi filsafat Jawa, kalau ngomong harus ngerti artinya. Lah nek mau terima apal, saat ini cilik-cilik apal maca kitab, tapi takoni gak ngerti. Aja meneh sing ngulang, sing diulang, sing mulang iku ora ngerti. Gak ngerti. Sapa guru ngaji sing paling top? Monggo omong-omongan kalih kula. Omong-omongan, dunung-dunungan. Guru ngaji sing paling top, sing paling pinter, sing paling ngerti sapa? Monggo kula purun. Dijak omong-omongan, dunung-dunungan. Kula jarani sombong, monggo kersane. Tapi ini sudah saya sengaja siapa yang mau dunungan. Bukan debat loh. Kalau debat itu nggak mungkin menemukan solusinya. Nah, ayo cocok-cocokan. Wekmu bukaan dhewe, wekku tak buka dhewe. Kamu buka wekku gak iso. Aku buka wekmu ya gak iso. Orang melok di buku ini. Ayo guru ngaji sapa sing pas pinter, pas ngerti. Mulane nek pengen ngerti ayo ngaji ya ini. Ngaji Jawa. Wong Jawa kok
Wong Jawa yang ngaji Jawa. Orang ngaji wong Arab. Dudu, gak iso Mas. Gak nyampe. Nggih. Wong kono ki sing penting apal. Bature akeh. Nggih. Mulane wong Jawa kudu ngerti. Nek ora ngerti dibodoni terus. Ayo terusno nek dadi wong bodho. Ora mung wong Jawa tok, wong sak Indonesia. Terusno nek dadi wong bodho. Lanjutkan jadi orang bodoh. Lak dibodohi terus. Mulane aku moh dadi budake penjajah. Aku moh dadi budake wong Arab. Aku wong Jawa urip ning Jawa. Lapo aku nganggo pakeme wong Arab? Bener apa salah? Bener. Bener loh. Nah, sampean wis ngerti bener ngerti salah, milih sing endi? Milih sing bener. Milih sing bener. Lah mulane lakonono sing bener. Nggih. Hayatono harus dihayati. Benar, maka carilah kebenaran. Nek wis ngerti bener, tegakkan kebenaran. Walaupun toh negara ini sebetulnya masyarakat hak penuh, menggugat hak penuh, minta hak-haknya yang harus diterima. Nah itu pemerintah itu kan bukan hanya presiden, Mas. Ya, pemerintah itu bukan hanya presiden. Kepanjangan tangan presiden itu banyak, seperti menteri-menteri, kepala-kepala bagian, pengurus apa itu. Walaupun DPR itu sebetulnya ya bisa dikatakan pemerintah itu wakil rakyat. Kadang-kadang DPR-nya yang diusulkan, yang dimusyawarahkan bukan kehendak rakyat. Nah ini salah. Kehendaknya sendiri, tidak mementingkan apa yang dikehendaki masyarakat. Yang dipentingkan apa yang menjadi kebutuhan kelompoknya, partainya. DPR itu kan terpilih dari lewat partai, partai sekian banyak. Nah, tanpa melalui lewat jadi anggota partai nggak bisa jadi DPR. Tapi katanya DPR itu Dewan Perwakilan Rakyat. Tapi ternyata hanya mewakili partainya masing-masing. Ini yang kurang tepat DPR. Ini harus dibenahi biar jelas. Kalau sudah jadi DPR itu bukan ngurusi partainya sendiri, seluruh rakyat Indonesia. DPR itu kan wakilnya rakyat se-Indonesia, bukan rakyat yang anggota partai aja. Itu loh. Sebetulnya PR kita sebagai bangsa Indonesia itu masih banyak. Sejak pemerintahan siapa saja, tidak hanya sekarang, tidak hanya zaman Republik, zaman kerajaan dulu juga ya ada. Siapapun yang pegang pemerintahan pasti ada kelompok pro dan kontra. Itulah. Makanya kalau sedang menang pilihan yang sudah jadi, biar tenang, biar kerja sebaik mungkin. Nah, kita yang tidak puas atau yang belum puas karena kalah suara, ngamati terus, ngawasi terus. Kalau ada orang sedang kerja jangan diganggu, itu malah salah dia yang ganggu ya. Catat. Jadi kalau sudah ada bukti, ada catatan, nggak bisa mungkir toh. Nah, jadi presiden itu ya nggak enak. Jangan dianggap sudah selesai masa kerjanya, sudah bebas, nggak bisa, pertanggungjawabannya ini. Pasti. Nah, saya tadi lihat di Metro TV, tiap jam 7 saya pasti ngamati itu, editorial pagi itu, saya melihat itu. Jadi catatan-catatan presiden pertama sampai sekarang. Pensiun jadi presiden yang paling banyak ninggal hutang negara itu Pak Jokowi. Oh iya, ini ada catatan presiden pertama gajinya sebulan segini,
kedua sampai presiden ke-8 Pak Jokowi ini ada catatannya gajinya sebulan berapa. Tapi ya, hutang negara yang paling banyak ya Presiden Jokowi ini. Pensiun menjadi presiden tapi warisan hutangnya masih banyak. Kenapa? Ya karena yang dibangun banyak. Bangun infrastruktur, jalan tol, jalan pelabuhan, kan. Makanya hutangnya banyak. Nah, bangun itu kalau nuruti keinginan, tidak mawas diri, ingin bangun itu, akhirnya apa? Kan hutang toh? Hutang luar negeri atas nama bangsa Indonesia untuk membangun. Ya benar. Cuma ini peraturan ini masih ada yang salah. Misalnya jadi presiden 1 periode 5 tahun. Sampai kuat 2 periode berarti 10 tahun. Kalau utang luar negeri jangan sampai melewati batas 10 tahun. 10 tahun utang luar negeri harus lunas. Ini. Nah, kita bangun nggak perlu mempeng-mempeng. Nggak perlu cari apa ya, gengsi tentang bangunan negara dunia. Pikir nasib rakyat. Utang luar negeri banyak untuk apa? Oh enggak untuk ngepain rakyat, untuk bangunan saja. Pencitraan, dah. Pencitraan. Semua butuh citra. Pemimpin saja, siapa saja jadi pemimpin ingin melihatkan hasil karyanya. Cuma ya lihat loh. Kita punya kepala ini gunanya bisa noleh kanan, noleh kiri ya. Lihat belakang. Jadi malah yang nggak ngerti ya dianggap ini sukses, nggak taunya habis masa baktinya hutangnya sekian banyak. Nah ini yang generasi seterusnya kan sudah ditinggali hutang. Mau apa? Nah terus sekarang ini rakyat merasakan. Karena apa? Negara kita subur makmur gemari pahlo jinawe. Kok masih banyak warga negara yang melarat? Coba loh. Jadi kalau mengingat suasana sekarang, sebetulnya ini ya bukan ranahnya orang penghayat, tapi juga ada hubungannya. Orang penghayat ini tidak main-main untuk membela negara dan bangsa ini. Seandainya Indonesia ini mas, tidak ada orang penghayat, sudah runtuh lama ini. Makanya yang harus dikasih tahu pengalaman hidup ini generasi sekarang yang anak-anak muda ini penting. Jangan anak-anak muda ini jangan bangga dulu bahwa kita Indonesia sudah bisa bangun ini, punya ini. Nggak ngerti-ngertinya barang utangan, pinjaman. Lah, hutang kan harus bayar, pinjam harus kembalikan, dah. Makanya silahkan membangun, tapi jangan terlalu lihat dana ini. Nah sekarang habis masa kerja, habis jabatan, lepas pensiun. Nah siapa yang nanggung ini? Negara. Ninggal hutang. Tiap satu presiden ninggal hutang. Boleh, tapi ya kalau ninggal hutang ya dilihat kira-kira apa yang untuk bayar hutang, dipikir. Kalau ada yang untuk yang dipakai bayar hutang ya hutang lah. Jangan terlalu banyak. Bangun pelan-pelan saja. Yang penting warganya sejahtera. Ya loh. Nah, sekarang ini loh, merdeka sudah 80 tahun. Hutangnya malah banyak. Ada kekurangan-kekurangan. Nah ini yang harus dipikir.
Jadi jangan enak-enak jadi pejabat, pangkatnya tinggi, gajinya banyak. Ini yang sayangnya lagi ini, orang pegawai negeri, aparat negeri, aparat negara, aparat pemerintah. Ini ekonominya kan pemerintah juga yang ngurusi. Uang negara dipakai. Tapi kadang-kadang orangnya jiwanya lain. Pegawai negeri tapi jiwanya bukan jiwa negeri. Banyak itu. Banyak contohnya. Makanya mari kita anak-anak yang masih di bangku kuliah atau di mana saja, karena masa depan ini negara dan bangsa ini di pundakmu. Kita selaku generasi tua sudah nggak mampu, hanya mampu berpikir aja, memberikan pengalaman juga. Nah ini makanya jadi anak muda generasi ya putra putri kita, jangan mudah menyalahkan orang lain, jangan mudah menyalahkan orang tua kalau tidak bisa memperjemahkan salahnya di mana. Nggak ada itu orang tua kok ingin anaknya melarat sengsara, ya nggak ada. Cuma generasi-generasi yang di depan yang sudah tua ini, wah itu break dulu apa enggak? Iya boleh Pak. Ya, guys, break dulu nanti dilanjutkan karena ada gangguan.